Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tugas besar 2 pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Azahra Nur Wahidiah dari Prodi Akuntansi S1 dengan NIM 432220100052. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi dan tantangan belajar kewarganegaraan di era generasi muda. Baik, yang akan saya bahas itu yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga adalah inovasi dan tantangannya. Baik, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu pendidikan. Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Maksudnya itu, pendidikan itu membentuk generasi muda untuk mempunyai jiwa kemanusiaan, karena pendidikan adalah modal dasar pembangunan, maka setiap negara sudah tentu menempatkan sebagai tujuan utama. Hal ini juga berkaitan dengan tujuan NKRI terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan pendidikan adalah suatu sadar dan terencana untuk merencanakan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada prinsipnya, pendidikan merupakan upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan kehidupan generasi selanjutnya. Salah satu pendidikan yang berperan sebagai pembentuk karakter bangsa itu pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau citizen education mempunyai peran strategis mempersiapkan warga yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadapan. Ini itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah mengatur pendidikan kewarganegaraan bagi pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan juga pendidikan non-formal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Maka untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi semacam itu diperlukan pengembangan kompetensi. Maksudnya itu untuk menanamkan pendidikan kewarganegaraan atau civic culture di kalangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan modal dasar mewujudkan dan menegakkan demokrasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tugas pendidikan kewarganegaraan ini juga mengembangkan 3 fungsi pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara, membina tanggung jawab warga negara, dan mendorong partisipasi warga negara. Kecerdasan warga negara dikembangkan. Selanjutnya itu ada inovasi-inovasi yang dapat
dilakukan. Yang pertama itu ada kurikulum yang inovatif di era generasi muda, yang kedua ada pengajar kewarganegaraan yang inovatif, yang ketiga ada model pembelajaran yang inovatif, yang keempat itu ada bahan pembelajaran yang inovatif, yang kelima ada media pembelajaran di era generasi muda. Baik, kurikulum yang inovatif di era generasi muda itu maksudnya kurikulum sebagai tonggak utama dalam menyampaikan ilmu. Di dalamnya terdapat bahan kajian yang disesuaikan pada pengayaan dan pengembangan. Kurikulum disediakan mengandung 5 kompetensi, diantaranya inovatif, kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan kepercayaan. Kelima hal tersebut sangat diperlukan karena dapat menguasai serta berorganisasi dalam generasi muda. Dan selanjutnya itu ada pengajar kewarganegaraan yang inovatif. Ini maksudnya itu kemampuan yang harus dimiliki pengajar kewarganegaraan yang inovatif adalah kemampuan berpikir kreatif, inovatif, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, literasi, teknologi, informasi, dan komunikasi, literasi, informasi, dan media. Yang selanjutnya itu adalah model pembelajaran yang inovatif. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan, itu fungsi-fungsi dengan menggunakan metode untuk pembelajaran peserta didik dengan cara konstan, berinovasi, dan menciptakan perubahan yang baik, dan meninggalkan paradigma lama menuju paradigma baru pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada bahan pembelajaran yang inovatif. Maksudnya itu bahan pembelajaran kewarganegaraan yang disediakan dan dikembangkan hendaknya disajikan melalui pengembangan pembelajaran campuran sebagai alternatif yang dapat dipilih dalam memanfaatkan pengembangan teknologi dan informasi. Yang terakhir itu ada media pembelajaran di era generasi muda. Maksudnya itu media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Pemanfaatan media merupakan bagian yang harus dapat diperhatikan pengajar dalam setiap kegiatan dan pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.